Setelah memberitahu semua siswa tentang rank dan tier yang mereka punya, panitia pun menyuruh mereka untuk sesegera mungkin membentuk tim mereka untuk mengikuti ujian kombat kelulusan tersebut. Dan karena hal itu, mereka pun berbondong-bondong mendekati Gongting dan memintanya untuk merekrut mereka. Ada yang memberikan alasan kalau ia sudah berada di Dewan Murid selama 3 tahun yang tidak akan mengecewakannya. Ada juga yang mengatakan kalau ia seorang healer yang bisa membantu tim yang dibentuk oleh Gongting tersebut. Ada juga yang sukarela ingin menjadi anjing setia Gongting untuk bisa masuk ke tim yang dibentuk oleh Gongting tersebut. Karena situasinya sudah mulai chaos, Gong Cheng pun mulai bertindak dan menyuruh mereka untuk diam dan mundur di hadapan mereka. Karena tim mereka hanya membutuhkan 1 orang saja yang bisa masuk ke tim yang mereka bentuk itu. Dan seiring berjalannya waktu, setelah setengah jam sudah berlalu, para siswa pun akhirnya mendapatkan tim mereka masing-masing. Selagi para siswa yang lain sudah membentuk tim mereka masing-masing, berbeda terbalik dengan si Chen dan teman-temannya yang belum bisa membentuk tim yang mereka bentuk. Karena peraturannya yang mengharuskan di dalam tim terdapat 1 awakening yang mempunyai rank E dengan upper tier, mereka belum bisa merekrut siswa dengan rank tersebut, sehingga mereka pun hanya bisa menerima nasib mereka yang mungkin tidak bisa mengikuti ujian kombat kelulusan mereka. Malong dan yang lainnya yang mencoba terus untuk merekrut siswa dengan rank E atau lebih di atasnya untuk bergabung membentuk tim bersama mereka. Yang mereka dapatkan malah hasil yang nihil. Karena, setiap Malong dan yang lain mengajak para siswa yang mempunyai rank lebih tinggi, mereka tidak mau bergabung dengan tim sampah seperti mereka. Dan karena hal tersebut, mereka pun terlihat frustasi. Karena kalau mereka tidak bisa mengikuti kombat kelulusan itu, mereka benar-benar akan sangat dirugikan. Malong yang terlihat marah pun berkata kalau apa yang terjadi sangatlah tidak masuk di akal, karena kemampuan si Chen di tes evaluasi ranking di beberapa waktu yang lalu hanya disetarakan dengan rank rendahan saja, dan dengan persyaratan untuk daftar dan mengikuti ujian kombat tersebut harus berisikan 5 anggota dan setidaknya ada 1 rank E upper tier. Malong berasumsi kalau panitia membuat aturan tersebut cuma demi bisa mempersulit asrama mereka. Ujian kombat kelulusan adalah satu-satunya kesempatan bagi para murid untuk bersinar. Skor timmu akan berpengaruh ke prospek karirmu di masa depan. Selama ujian akhir, jumlah monster tergantung pada ukuran tim. Jadi memiliki banyak orang tidak bisa mendapatkan skor yang tinggi. Walaupun begitu, jika kau tidak bisa membentuk tim kuat seperti timnya Gongting, tetap saja gak akan ada yang mau bergabung dengan orang yang lemah. Dan 3 murid paling lemah di seluruh sekolah, semuanya ada di asrama si Chen. Dan jika terus begitu, si Chen berkata kalau mereka benar-benar tidak bisa mengikuti ujian kombat kelulusan tersebut. Tak berselang lama ada sekelompok tim yang memanggil Xiang Zuo. Dikarenakan mereka kekurangan 1 orang lagi untuk membentuk tim mereka. Salah satu dari mereka pun mengajak Xiang Zuo untuk bergabung dan membentuk tim bersama mereka. Karena jika ia membuat tim dengan para rank rendahan seperti si Chen dan teman-temannya yang lain, orang tersebut berkata, kalau Xiang Zuo mungkin akan kehilangan kesempatannya untuk bisa ikut serta dalam ujian kombat kelulusan tersebut. Dengan melihat tim lain ada yang bersedia merekrut Xiang Zuo yang mempunyai rank tier yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka, si Chen berkata kalau mereka benar-benar pasti akan ditinggalkan dan kehilangan hak mereka untuk bisa bersaing. Namun tak disangka, Xiang Zuo dengan tegas kalau ia tidak bisa bergabung dengan tim mereka, karena ia sudah berjanji kepada teman-teman seasramanya, kalau ia akan membentuk tim dengan teman-temannya itu. Karena perkataannya itu, tim yang mengajaknya pun lalu pergi sambil menghina keputusan Xiang Zuo tersebut. Karena mereka yang sudah baik untuk merekrutnya, malah memilih teman-temannya yang rendahan seperti itu, dan di sisi Malong yang melihat daftar siswa dengan rank yang lebih tinggi daripada mereka yang sudah hampir semuanya membentuk tim mereka masing-masing. Dia pun mulai merasa panik, karena kalau tim mereka tidak bisa merekrut salah satu dari mereka,
mereka benar-benar akan tersingkir dalam ujian kombat kelulusan tersebut. Di sisi Si Chen, dia pun lalu menggunakan kemampuan yang ia dapatkan setelah membuat Demon Core mati di tes evaluasi di beberapa waktu yang lalu untuk melihat informasi dari Direktur Gong Xuan yang ada di depannya itu. Dan setelah melihat nama keluarganya sama dengan Gong Ting, Si Chen pun meyakini kalau dia pasti satu keluarga dengan Gong Ting, dan dengan tiba-tiba mengganti aturan ujian yang sangat penting, bahkan memanipulasi data rank resmi miliknya itu agar tidak ada yang mau bergabung dengan tim yang ia buat. Si Chen pun beranggapan kalau Gong Xuan benar-benar takut kalau dirinya menjadi ancaman untuk keponakannya itu, dan dengan orang yang mempunyai kuasa selalu saja bertindak seenaknya. Si Chen berkata kalau dia benar-benar jijik dengan orang-orang seperti itu. Si Chen yang tak mau melewatkan ujian kombat tersebut pun lalu berganti kelasnya menjadi Lightning Assassin. Karena jika mereka mengincarnya terang-terangan seperti itu, Si Chen berkata kalau ia tidak punya alasan untuk menahan diri lagi, dan untuk membuktikan kekuatannya tidak terbatas hanya saat tes saja. Dan dengan Akademi Awakening yang mempunyai tradisi spesial, untuk membantu para siswa berlatih dan beradaptasi, mereka yang mengizinkan untuk melakukan tantangan 1 versus 1 kapanpun dan dimanapun. Meski itu tindakan yang cukup provokatif, tapi itu juga cara cepat untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di hadapan semua orang. Dan meski banyak orang yang lebih memilih untuk menolak tantangan yang tiba-tiba, tapi melihat sifat yang dimiliki oleh Gong Ting, Si Chen berkata kalau dia pasti akan menerima tantangan tersebut. Dan jika ia bisa mengalahkan Gong Ting di duel tersebut, Si Chen berkata kalau beberapa murid kuat pasti akan bersedia bergabung dengan timnya itu. Pada saat ia akan menantang Gong Ting 1 versus 1, tak diduga seseorang pun datang, dan mengetahui kalau Si Chen sedang kekurangan 1 orang lagi dengan tier tinggi untuk membentuk tim yang ia buat. Orang tersebut pun berkata kalau dia bersedia bergabung dengan timnya untuk memenuhi persyaratan pembentukan tim untuk ujian kombat kelulusan tersebut. Karena pada saat ia masih SMP yang sudah mencapai rank D, orang itu berkata kalau dia sudah termasuk siswa dengan berperingkat tinggi. Dan diketahui, orang yang datang itu adalah Ling Yu. Dengan kesediaannya untuk bergabung dengan tim yang akan dibentuk oleh Si Chen, hal tersebut pun membuat kehebohan dari para siswa, tak terkecuali di pihak Gong Ting yang ternyata adalah sepupu mereka. Bahkan Gong Xuan yang mendengar itu pun menyemburkan minumannya yang sedang ia minum itu. Dan sementara di sisi para siswa yang lain, ada yang mempertanyakan perihal kesediaannya untuk bergabung dengan tim yang dibentuk oleh Si Chen tersebut. Karena sebagai wakil presiden Dewan Pengawas Siswa, dan dia juga sebagai seorang siswa pindahan, serta juga ia adalah seorang jenius dari kerajaan Suci He. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa orang sehebat itu ingin bergabung dengan tim rendahan yang dibentuk oleh Si Chen itu. Gong Xuan yang terlihat kesal karena Ling Yu mulai mendukung Si Chen pun lalu berkata kepadanya, kalau sebagai murid pindahan, secara teknis kalau Ling Yu tidak punya hak untuk mengikuti ujian kelulusan sekolah mereka, dan semenjak Ling Yu pindah ke sekolah mereka, Ling Yu juga masih belum melakukan tes rank secara resmi, dan karena Gong Xuan tidak pernah melihat laporan apapun tentang rank yang dimiliki oleh Ling Yu, Gong Xuan berkata kalau Ling Yu tidak mungkin mengikuti ujian kombat kelulusan tersebut, karena jika ia diperbolehkan mengikuti ujian, Gong Xuan berkata kalau itu sudah melanggar aturan sekolah mereka. Tak berselang lama, dengan secara tiba-tiba kepala sekolah tersebut pun datang dan berkata kalau apa yang dikatakan oleh Gong Xuan memanglah benar. Yang hal tersebut pun membuat Gong Xuan terlihat panik. Dan di sisi kepala sekolah, dia berkata kepada Ling Yu, kalau dia ada di sekolahnya cuman hanya sementara saja. Dirinya bertanya apa yang membuat Ling Yu tertarik dan ingin ikut dalam ujian kombat kelulusan tersebut. Pada saat para siswa yang membicarakan kepala sekolah mereka bisa berteleportasi meski ia mempunyai kelas sebagai warrior, hal tersebut pun membuat Si Chen terlihat terkejut,
Dan di sisi kepala sekolah itu yang masih mengoceh kepada Ling Yu kalau dirinya ikut serta, hal tersebut cuma akan mengganggu keseimbangan dalam ujian kombat tersebut, karena jika Ling Yu ikut, para siswa tidak bisa menunjukkan kekuatan asli mereka. Dan karena perkataan kepala sekolahnya itu, Ling Yu pun akhirnya menerima saran dari kepala sekolahnya, dan di sisi si Chen yang mencoba melihat informasi dari kedua orang tersebut, dia pun terkejut, karena informasi dari kedua orang itu tidak bisa ditampilkan oleh kemampuan yang ia miliki. Di sisi Gong Xuan yang terlihat panik pun membenarkan apa yang kepala sekolah mereka katakan itu, karena aturan yang selalu menjadi pedoman sekolah mereka. Sekolah mereka mendapatkan pandangan baik dari kalangan masyarakat dan para awakening yang lain. Dan di sisi kepala sekolah yang berjalan mendekati Gong Xuan, dengan tegas ia berkata, kalau misi National Awakening University adalah untuk melatih World Class Awakening Fighter dan memberi mereka platform untuk bersinar, itu demi menjaga kestabilan dan meneruskan output talenta demi masa depan. Ujian kombat kelulusan adalah tradisi yang sudah berjalan selama berdekade, dan jadi titik krusial untuk para murid mereka. Jika ada murid yang kehilangan kesempatan cuma demi kondisi tertentu, kepala sekolah itu dengan tatapannya yang tajam berkata kepada Gong Xuan, bagaimana sekolah mereka untuk bertanggung jawab atas perihal tersebut. Gong Xuan yang menyadari kalau ucapan kepala sekolahnya itu sedang mengancamnya, dia pun bertanya-tanya, apakah kepala sekolahnya itu tahu kalau dirinya sudah memanipulasi sistem untuk menjatuhkan si Chen, dan ditambah ia bekerja sama dengan Ling Yu untuk menolong si Chen dalam ujian kombat kelulusan tersebut. Jika ia terus meneruskan rencananya itu, hal tersebut akan merugikan pihaknya itu. Dan karena sudah tidak ada jalan lagi untuk menolong keponakannya itu, Gong Xuan sedikit merasa senang, karena berkat tindakannya itu, semua murid high rank sudah membentuk tim dan membuat si Chen tidak bisa merekrut mereka. Dan melihat si Chen hanya mengandalkan timnya yang berisikan teman-teman pecundangnya itu, Gong Xuan berkata kalau kemenangan pasti akan menjadi milik keponakannya itu. Gong Xuan pun lalu berkata kepada kepala sekolah, kalau apa yang dikatakannya memang benar sekali. Dan setelah mengaku kalau itu adalah kesalahan dia dan panitia yang lain, Gong Xuan pun lalu mengumumkan, kalau aturan dalam ujian kombat kelulusan akan ia ubah kembali. Kalau tim dengan jumlah kurang dari 5 orang dan bahkan tanpa rank upper tier pun bisa ikut serta dalam ujian tersebut, yang hal itu pun membuat si Chen bisa membentuk timnya itu, yang berisikan teman-teman sekamarnya. Sekaligus juga si Chen menjadi ketua dari tim yang ia bentuk itu. Dengan ketertarikan Ling Yu terhadap si Chen lebih kuat daripada yang kepala sekolah itu perkirakan. Di satu sisi, Gong Ting memimpin tim paling kuat sepanjang sejarah sekolah, dan di sisi lain, si Chen dengan berisi 3 murid terlemah di seluruh sekolah. Hal itu pun membuat kepala sekolah sangat penasaran, Demon Layer mana yang akan mereka pilih, serta berapa skor yang akan mereka peroleh dalam ujian kombat kelulusan tersebut. Setelah semua kandidat sudah membentuk tim, panitia pun meminta kapten dari masing-masing tim untuk memilih Demon Layer yang akan mereka masuki. Dan tak berselang lama, terdengar suara dari aplikasi yang memberitahukan, kalau ada satu kelompok yang sudah memilih Demon Layer yang akan mereka masuki. Namun ketika ia melihat kelompok mana yang sudah memilih Demon Layer yang akan mereka masuki, panitia itu yang tahu kalau itu kelompok dari si Chen. Pada saat melihat Demon Layer yang si Chen pilih pun terlihat terkejut. Bahkan para siswa yang lain pun juga terlihat terkejut, tak terkecuali dengan teman setimnya. Karena si Chen sudah memilih Demon Layer yang tak bisa dibayangkan oleh mereka semua. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.